Oke, selamat sore Wanda Friends, selamat sore teman-teman. Aku bakal ngejelasin tentang ini nih, tentang study methods, active recall, and spaced repetition. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar tentang active recall atau tentang spaced repetition. Itu boleh cerita di kolom chat, nanti aku akan bacain juga nih tentang apa, kalau misalkan ada teman-teman yang cerita di kolom chatnya gitu. Dan selama aku presentasi juga nanti kalau misalnya nanti apa ada pertanyaan atau misalkan teman-teman ingin berbagi kisahnya juga itu boleh juga tuh nanti disampaikan di kolom Q&A. Nanti di akhir kita bakal ada sesi tanya jawab. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal diskusi santai lah. Jadi mari kita bahas guys tentang active recall and spaced repetition. Nah, jadi di presentasi kali ini aku akan ngebagi menjadi 3 pokok bahasan penting. Yang pertama aku akan ngasih tahu nih ke teman-teman semua tentang metode belajar populer yang kurang efektif tuh apa aja gitu kan. Kan banyak banget nih metode belajar, misalkan ada yang bikin catatan, ada yang ngajarin temannya, ada yang misalnya belajar itu sambil dengerin lagu, atau membuat rangkuman tuh macam-macam banget. Nanti kita cari tahu nih sebenarnya tuh metode belajar populer yang kurang efektif tuh apa aja. Terus setelah kita tahu metode belajar populer yang kurang efektif, kita cari tahu nih tentang metode belajar active recall itu seperti apa. Jadi apa itu metode belajar active recall, bagaimana caranya, terus kenapa sih kita pakai metode belajar active recall ini. Dan yang terakhir adalah metode belajar spaced repetition. Nah, sebenarnya active recall dan spaced repetition ini tuh mirip-mirip. Nah, ini juga ada nih tadi Kisti bilang apa? SKS, sistem kebut semalam kan. Nanti kita cari tuh sebenarnya sistem kebut semalam tuh bagus apa enggak sih gitu. Nanti bakal kejawab nih dari kelas live kelas kali ini. Metode belajar populer yang kurang efektif itu tuh, menurut penelitian ya, ada 3 nih. Yang pertama itu summarizing atau membuat catatan, membuat rangkuman. Terus yang kedua adalah rereading atau membaca ulang materi. Dan yang ketiga itu adalah highlighting atau apa ya, kalau kita tuh biasanya pakai nge-highlight tuh pakai highlighter mereknya Stabilo gitu kan. Ini kayak yang di sini digambarin nih. Misalkan dia ada tugas nih, terus dia highlight nih apa aja poin-poin yang pengen dia ingat gitu. Nah, waktu itu. Jadi penelitian itu mereka tuh nanti ada beberapa kelompok, terus nanti diteliti nih orang yang membuat catatan, sebenarnya tuh seberdampak apa sih membuat catatan dengan progres belajar dia. Terus rereading, orang yang ngebaca ulang materinya itu sebenarnya seberapa ngaruh sih pas dia baca ulang, terus pas diuji itu apakah emang pengetahuan itu nyangkut di kepalanya gitu. Dan yang ketiga adalah yang nge-highlight gitu. Ternyata ketiga metode ini tuh tidak terlalu efektif. Dan untuk yang summarizing ini sebenarnya itu tergantung. Jadi ada orang yang udah jago membuat rangkuman atau membuat catatan, jadi catatannya itu sangat bagus buat dia, sangat cocok buat bahan belajar dia. Tapi secara umum banyak orang yang membuat catatan tapi ujung-ujungnya itu nggak kepake karena ternyata banyak karena catatannya itu tidak merangkum apa aja pengetahuan yang harus dia ketahui gitu. Selain itu juga membuat catatan nih, apalagi kayak yang digambar nih, misalkan dia ngegambar tentang apa nih, tentang gunung api gitu, tentang bencana alam, ini dia bikinnya mencoba untuk estetik gitu kan, harus rapi gitu, dan ini membutuhkan waktu yang lama. Jadi udah membutuhkan waktu yang lama, terus juga ilmunya banyak yang nggak nyangkut, ternyata membuat catatan tuh tidak terlalu efektif gitu. Sama nggak efektifnya dengan membaca ulang materi atau rereading dan highlighting atau meng-highlight tulisan gitu kan. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Nah, jadi ada penelitian gini nih, dari Retrieval Practice Produce More Learning dan Elaborative Studying with Concept Mapping. Ini penelitian dari seorang ilmuwan namanya Karpik dan Bloom pada tahun 2011. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa ngeliat ada grafik ini. Jadi dari sekelompok pelajar, mereka tuh dibagi menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama itu mereka ditugasin untuk membaca sekali materi yang disampaikan. Kemudian kelompok berikut ya, mereka ditugaskan untuk membaca 4 kali materi yang diberikan. Kemudian kelompok yang ketiga dikasih tugas untuk membaca sekali, kemudian setelah membaca sekali itu membuat mind map dari referensi yang dibaca, dan yang terakhir itu adalah disuruh membaca sekali, kemudian diminta recall sebanyak mungkin informasi yang mereka ingat. Nah, recall ini kalau teman-teman bingung, recall itu ya sesuai artinya aja, mengingat ulang, memanggil ulang ingatan-ingatan yang udah ada gitu. Nah, di sini tuh ada yang warna apa nih? Kuning pucat ya. Kuning pucat itu namanya verbatim task. Verbatim task itu task yang lebih fokus ke random facts.
tentang hafalan kayak misalkan bendera Inggris warna apa, terus misalkan ibu kota Malaysia apa. Nah, itu namanya verbatim task. Terus juga ada inference task. Ini task yang lebih fokus ke pemahaman. Kayak misalnya nanti dikasih teks, terus disuruh nyari intisarinya apa, atau misalkan ada tugas apa kayak misalkan soal matematika yang butuh pemahaman, itu inference task tuh. Nah, ternyata dari keempat kelompok ini, hasilnya nih, ini nih grafik menunjukkan berapa poin yang mereka dapatkan. Jadi teman-teman yang membaca sekali, itu poinnya kurang lebih segini nih, 20-30. Kemudian yang membaca 4 kali atau rereading itu mencapai 40-50% dari total nilai. Kemudian yang membaca sekali, lalu membuat mind map, dan melihat referensi, itu dia mendapatkan poin 40 sampai ya 55 lah kurang lebih. Dan yang paling tinggi itu adalah yang membaca sekali, kemudian diminta recall sebaik mungkin informasi yang mereka ingat. Nah, ini mencapai skor 70 sampai 75% ya kan. Dan ini ya yang cukup tinggi, paling tinggi malah di antara kelompok-kelompok lain. Nah, ini nanti bakal nyambung ke topik bahasan kita berikutnya. Di sini kan ada nih, baca sekali, kemudian diminta recall sebaik mungkin informasi yang mereka ingat. Active recall adalah mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari. Nah, mungkin sebagai contoh misalkan nih teman-teman lagi belajar apa ya, lagi belajar IPS, lagi belajar sejarah deh, lagi belajar sejarah di sekolahnya, terus guru ngejelasin, habis guru ngejelasin, teman-teman tuh nanti nyatet apa yang teman-teman ingat gitu. Teman-teman nyatet apa yang teman-teman ingat dari yang yang guru sampaikan, kemudian tulis tuh apa aja yang diingat, terus nanti teman-teman uji diri teman-teman, oh ternyata selama sejam kelas tadi, aku tuh ingat materi-materi ini. Terus nanti teman-teman nambahin dari referensi-referensi yang ada. Jadi, apa yang teman-teman catat itu yang teman-teman ingat, bukan yang teman-teman baca dari buku. Nah, itu yang namanya active recall. Jadi, ya simpelnya itu, mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari. Terus dalam active recall ini kayak ada beberapa rules nih. Yang pertama itu don't just read it gitu. Jangan cuma baca aja. Yang kedua, don't just reread it. Jangan cuma membaca ulang aja gitu. Jadi misalkan udah dibaca, itu jangan. Apalagi kalau misalkan baca terus baca lagi, itu juga jangan. Itu aturan dari active recall. Dan yang terakhir adalah jangan cuma underline atau nge-highlight doang tulisan-tulisan atau materi-materi yang ada di ini yang materi yang teman-teman ingin pelajari. Nah, si active recall ini menyarankan untuk close your eyes and try to recall it without looking it up into your notes itu. Jadi tutup mata, terus coba ingat-ingat nih apa yang teman-teman ketahui tentang materi itu tanpa membuka catatan. Nah, buat penerapannya, contohnya tuh bisa kayak gini. Misalkan di sini ada yang namanya flashcard ya kan. Oh, sebentar nih kayak ada yang Nah, jadi sebenarnya ada gini juga guys, buat active recall itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu close book, kita tutup buku kita, terus kita coba ingat-ingat apa aja yang ada di buku itu, materi yang kita pelajarin. Yang kedua itu nanti kita coba bertanya kepada diri kita. Misalkan teman-teman belajar apa ya, sejarah gitu. Terus bikin catatan. Kan tadi kita tahu bahwa membuat catatan itu bukan metode belajar yang paling efektif gitu kan. Tapi ganti subjudul itu menjadi pertanyaan bagi teman-teman. Misalkan belajar tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, nanti bentuk catatannya itu mungkin sebelumnya teman-teman bakal bikin list kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nah, tapi ini teman-teman ganti. Jadi, apa aja kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Terus nanti teman-teman nambahin tuh apa aja, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia gitu. Nah, terus ada juga nih caranya itu membuat flashcard. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu tentang flashcard. Jadi itu semacam misalnya ini ada kertas, terus nggak kelihatan ya ada itu ya. Ada kertas, terus nanti teman-teman tulis materinya, di belakang itu penjelasannya. Terus nanti teman-teman coba misalkan di sini kerajaan Hindu-Buddha. Nah, terus nanti teman-teman tuh ingat di ingatan teman-teman apa aja sih kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia gitu. Terus nanti dibalik buat tahu jawaban yang benar tuh apa. Nah, ketika teman-teman salah, berarti teman-teman tahu, oh ternyata kurang itu di sini gitu. Terus ketika teman-teman benar, jadi tahu juga, oh ternyata yang benar tuh di sini. Nah, jadi intinya active recall itu kita sebenarnya ibaratnya kayak apa ya? Kayak kita nguji diri kita sejauh apa sih pemahaman kita tentang materi yang sedang kita pelajari gitu.
Mungkin teman-teman di sini yang pernah nyoba active recall boleh cerita nanti di kolom chat kita coba bahas gitu ya. Nah, mungkin ini baik nih teman-teman di sini yang kalau misalnya mau ujian atau mau ulangan harian, tapi pakai sistem kebut semalam, yaitu kayak hari Hamin satunya atau malam-malam itu baru belajar ulang, baru membaca catatan, baru ingat-ingat nih apa aja sih materinya gitu. Terus konsep yang harus dipahamin tuh apa aja. Atau misalkan belajar matematika, baru memahami konsepnya tuh Hamin satunya pas malam-malam. Nah itu disebut sebagai cramming gitu. Tapi space repetition itu adalah sebenarnya kayak bentuk SKS, tapi ini jauh lebih apa ya? Jauh lebih panjang. Nah, kalau cramming ini sistem kebut semalam itu cuma meningkatkan short term memory. Sedangkan kalau space repetition atau repetisi berjeda itu meningkatkan long term memory kita. Kalau short term memory itu kan berarti ingatan jangka pendek. Nah, mungkin teman-teman tuh banyak yang kayak misalkan sistem kebut semalam, pas ulangan bisa-bisa aja ngerjainnya, tapi setelah ulangan langsung lupa tuh apa aja sih yang tadi habis dikerjain gitu kan. Terus terus nanti apa namanya setelah ujian ya udah lupa aja gitu ngeblank nggak tahu nih tadi belajar apa aja sih gitu. Terus kalau space repetition, repetisi berjeda, ini bermanfaat buat long term memory teman-teman. Jadi ingatan jangka panjang. Jadi ibarat setelah ujian ya teman-teman nggak langsung lupa, tapi masih ingat lah ilmunya, masih ingat apa aja materi yang dipelajarinnya gitu. Nah, ini ada sebuah grafik yang namanya forgetting curve atau grafik kelupaan gitu kan. Jadi nih teman-teman bisa baca di bawah kanan nih, space repetition involves spacing your revision and reviewing topics ideally by active recall at specific interval over a period of time. Jadi kan tadi kita udah tahu nih tentang active recall ya kan. Nah, kalau space repetition ini sebenarnya tuh kayak active recall yang kita jadwalin. Misalkan nih di yang pertama nih di grafik forgetting curve ini, di sini first reminder di mana kita ngingat sekali, nanti ingatan kita tuh 90%. Nah, terus nanti seiring berjalannya waktu ini di sumbu X kan ada nih hari ke-10, ke-20, 30 sampai hari ke-60. Ini makin lama tuh makin menurun. Makin lama makin menurun. Tapi kalau misalkan kita ada second reminder, kita ngingat untuk kedua kalinya, nanti ingatan kita tuh balik lagi ke 90%. Terus nanti bakal turun, 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 turun. Ya pokoknya bakal turun lagi gitu. Terus nanti yang ingatan ketiga, third reminder, ini nanti grafiknya itu bakal semakin tinggi gitu. Jadi yang pertama, first reminder, ini nanti ingatannya makin cepat menurun, terus yang second reminder, ini makin banyak materi yang diingat gitu kan. Penurunannya tidak sedrastis ingatan pertama, terus third reminder juga semakin bagus gitu, udah 100% sampai 90%, dan pas udah ingatan keempat nih, pas udah nyoba ingat-ingat balik lagi yang keempat kalinya, ini udah 100% ingat gitu. Jadi, teman-teman nanti misalkan di hari pertama active recall sekali, terus nanti di hari ke-10 active recall lagi, nanti di hari ke-30 active recall lagi. Nah, itu lama-lama ingatannya semakin kuat. Cuma ini sebenarnya durasi waktunya ini, interval waktunya itu bebas. Nggak harus selama 10 hari, nggak harus selama 30 hari, nggak harus selama 60 hari. Bisa aja misalkan teman-teman belajar hari ini, terus lusa nanti diingat-ingat lagi, terus nanti seminggu lagi diingat-ingat lagi materinya gitu. Jadi materi yang habis teman-teman pelajari itu nggak langsung dilupain, tapi apa ya, ibarat kita mempertahankan ingatan-ingatan itu supaya tetap ada di kepala kita gitu. Nah, terus cara menerapkannya bagaimana? Ini ada salah satu YouTuber di YouTube, kalau teman-teman ada yang tahu, namanya Ali Abdal. Dia membagikan cara dia nge-track space repetition dia. Jadi pertama tuh dia nulis dulu nih materi-materi apa aja yang pengen dia pelajarin. Di sini tuh ada ini kayak tentang bahasa gitu. Pokoknya ini misalnya ada materi implicit, explicit, terus materi recollection versus familiarity, terus ada semantik versus episodic. Nah, nanti dia nulis nih, dia belajar itu materinya itu pas kapan. Misalkan ini tanggal 20 bulan 4 2015, berarti kan 20 April 2015 gitu kan. Nah, dia belajar materi ini, kemudian nanti dia active recall di tanggal 22, tanggal 15 gitu. Nah, warna kuning ini nandain kalau misalkan dia itu udah cukup paham, tapi belum paham banget gitu. Terus kalau yang warna merah ini tuh tandanya dia jadi emang kurang paham, jadi bingung banget nih tentang materinya. Dan kalau hijau ini artinya tuh dia udah paham sama materinya.
Nah, dari tabel ini, kita bisa ngelihat yang awalnya kuning, terus lama-lama hijau, terus kalau bisa juga nanti balik lagi kuning lagi, terus nanti kalau diingat-ingat lagi pasti jadi hijau lagi. Nah, ini juga ada di sini misalkan nih udah uh, ini oranye. Oranye itu tuh kalau nggak salah tuh artinya dia udah ya, lebih baik daripada kuning gitu lah. Udah oranye terus nanti dia jadi hijau, hijau terang terus nanti jadi hijau gelap. Nah, hijau gelap tuh maksud dia tuh lebih paham gitu. Jadi lebih mantap materinya. Dan ini kelihatan yang awalnya kuning terus jadi hijau terang, lama-lama jadi hijau gelap gitu. Nah, kemudian di sini ada yang tadi kalau kita ingat-ingat lagi, kan kita udah ngebahas tentang active recall dan spaced repetition. Nah, metode belajar yang paling efektif buat kita mempersiapkan ujian itu ternyata adalah yang ini nih, irisannya gitu. Jadi di antara active recall dan di antara spaced repetition ini. Jadi kalau misalkan kita active recall doang tanpa spaced repetition itu mungkin tidak terlalu efektif. Misalkan kita menerapkan active recall kita menerapkan active recall sekali doang gitu. Nah, itu nanti lama-lama bakal lupa. Atau misalkan kita spaced repetition tapi kita nggak active recall, kita spaced repetition tapi cuma baca lagi catatan atau malah ngerangkum lagi, terus cuma balik-balik kertas baca-baca catatan kita. Itu juga kurang efektif. Nah, yang efektif adalah di mana kita active recall iya, spaced repetition juga iya. Jadi kayak yang tadi nih di grafik yang ini. Nah, nanti di first reminder-nya teman-teman active recall. Terus di second reminder-nya nanti teman-teman active recall lagi. Third reminder-nya active recall lagi, dan di fourth reminder-nya teman-teman active recall lagi. Itu nanti makin kuat tuh ingatannya tentang materi yang teman-teman pelajarin. Nah, ini sebenarnya kita udah di penghujung sesi, nanti teman-teman boleh bertanya, boleh diskusi nih. Nah, jadi apa aja yang udah kita pelajari? Jadi, kalau kita ingat-ingat, tadi kita udah belajar 3 poin tentang metode belajar populer yang kurang efektif, tentang metode belajar active recall, dan tentang metode belajar spaced repetition. Nah, kalau metode belajar populer yang kurang efektif, itu ada rereading atau membaca ulang, kemudian ada summarizing atau membuat rangkuman, terus ada highlighting atau ngestabilo catatan. Terus kalau yang active recall itu adalah mengingat kembali apa yang udah kita pelajari. Jadi setelah teman-teman belajar, itu coba diingat-ingat lagi, tadi sebenarnya habis belajar apa aja sih gitu. Terus teman-teman bikin catatan ya, ada closed book, ask question, sama use flashcard gitu. Teman-teman tutup buku, terus tanya ke diri teman-teman sendiri kayak, apa aja kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, misalkan kayak gitu. Nanti teman-teman jawab. Kalau teman-teman bisa jawab, ya berarti teman-teman udah cukup menguasai. Tapi kalau misalkan belum bisa jawab, berarti masih harus dilatih gitu. Nah, metode belajarnya itu bisa menggunakan flashcard, atau yang tadi ini di sini ada semacam kertas gini. Nih tadi misalkan, way, terus rumusnya apa? Oh, rumusnya itu M kali G gitu. Jadi, terus di bawahnya ada pengertian juga. Way itu adalah gaya gravitasi di mana gaya ini bekerja pada benda yang dekat pada bumi atau bulan. Misalkan kayak gitu. Terus yang ketiga ada tentang metode belajar spaced repetition, yaitu mengulang materi belajar dengan jeda waktu tertentu. Nah, ternyata dengan mengulang materi belajar dengan jeda waktu tertentu, itu bakal ningkatin pemahaman kita, bakal sesuai grafik yang tadi udah kita bahas juga, semakin lama tuh forgetting curve atau kurva kelupaan itu semakin landai. Artinya kita semakin sulit untuk melupakan apa yang sedang kita pelajari gitu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kalian. Semoga teman-teman dan kalian semua selalu sehat selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang udah dianjurkan pemerintah. Selamat sore.